your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. As to the point where I love. Halo teman-teman, perkenalkan nama kelompok kami Bucardus Bramge, Frederick Immanuel Maruau, Agnes Monica Bajiko dari kelas 12 IPS 2. Nah, di sini kami akan membahas tentang materi pemuda dalam arus sejarah Indonesia tahun 1966 sampai sekarang. Pada tahun 1965 dan tahun 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan 66 yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Sementara sebelumnya, gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru. 1974, realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974 adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer. Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, aksi protes lainnya yang paling mengemukakan disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah selanjutnya apa yang disebut gerakan mahasiswa menggugat, yang dimotori Arief Budiman, yang program utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM dan korupsi. Protes terus berlanjut. Tahun 1972 dengan isu harga beras naik. Berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM Jepang Kakue Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa malari pada 15 Januari 1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakkan isu ganyang korupsi sebagai salah satu tuntutan Tritura Baru. Di samping dua tuntutan lainnya, bubarkan asisten pribadi dan turunkan harga, sebuah versi terakhir Tritura yang muncul setelah versi Koran Mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan asisten pribadi presiden. Gerakan bersifat nasional namun tertutup dalam kampus. Oktober 1977, gerakan mahasiswa tahun 1977 atau tahun 1978 ini tidak hanya berporos di Jakarta dan Bandung saja, namun meluas secara nasional, meliputi kampus-kampus di kota Surabaya, Medan, Bogor, Ujung Pandang atau sekarang Makassar, dan Palembang. 28 Oktober tahun 1977, 8.000 anak muda menyemut di depan kampus ITB. Mereka berikan satu suara, turunkan Soeharto. Besoknya, semua yang berteriak raib ditelan terali besi. Kampus segera berstatus darurat perang, namun sekejap kembali tentram. Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu. Misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye sampai penusukan tanda gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakikat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional.
Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK atau BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan atau PUOK. Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intrakampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT yang di dalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas atau SMF dan Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM. Di kalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra menanggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan, namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hidden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus. 1998 Gerakan 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada 1997 sampai 1998 lewat pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini, diantaranya peristiwa Cimanggis, peristiwa Gejayan, peristiwa Trisakti, tragedi Semanggi 1 dan 2, tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu. Tahun 1999, 1998, sekarang atau era reformasi. Setelah reformasi, peran pemuda terkesan ideologis, pragmatis, bahkan materialistis. Kesimpulannya, sejarah telah membuktikan pada khalayak umum bahwa generasi muda senantiasa memegang peranan strategis dalam menggerakkan perubahan kehidupan dan menciptakan sejarah baru bagi bangsa dan negara. Mereka mewarnai sejarah yang dilahirkan secara tidak sempurna menjadi suatu masa yang lebih baik dan sempurna, serta menjadi tokoh perubahan peradaban baik tingkat negara maupun dunia. Para pemuda memiliki peran yang di berbagai aspek kehidupan, tetapi yang senantiasa terukir dalam sejarah adalah peran pemuda dalam konstelasi sosial politik atau perubahan kepemimpinan dalam negeri.